Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama ana Muhammad Gani, NIM 19329027. Baik, ana akan menyampaikan mengenai strategi pembelajaran PAI yaitu pada kelas 4. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah indahnya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, ikhwati fillah yang menonton video ini, mari kita iringi anaknya membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, anak akan menyampaikan mengenai strategi pembelajaran PAI. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah indahnya ikhwati fillah mensubscribe channel anak, like dan komennya. Jangan lupa ya, itu gratis, nggak bayar kok. Baik, kita mulai dengan pengertian strategi pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran PAI adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set atau bahan pembelajaran pendidikan agama Islam dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita gunakan gitu. Baik, untuk hari ini kita membahas mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yaitu dengan meyakini dengan tauhid. Tauhid ini terbagi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sebelum kita perinci pembagian tauhid ini, yang mana dikatakan dalam video yang pertama yang sudah Anda bikin, yaitu mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insana liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka yang dikatakan tauhid ini, kita itu termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baiklah, kita dengarkan perincian dari tauhid yang tiga tadi yang Anda sampaikan tadi, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Baik, dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini Allah itu esa, Allah itu satu. Meyakini Allah itu yang menghidupkan kita dan mematikan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan yang memberikan manfaat kepada kita semua, atau yang menurunkan musibah kepada kita semua. Jadi kita itu meyakini Allah itu esa, Allah yang mengatur isi yang ada di seluruh muka bumi ini. Selanjutnya tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah meyakini atau mengesahkan Allah bahwa kita melakukan beribadah kepada Allah, dan segala jenis ibadah yang kita kerjakan yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh kita beribadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Yakni kita harus mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. Baik, kita masuk ke pembelajaran yang kita bahaskan sekarang mengenai strategi pembelajaran PAI, yaitu critical thinking. Critical thinking adalah kemampuan untuk bersifat jernih dan rasional, memahami hubungan logis atau gagasan. Kemampuan ini akan sangat penting bagi generasi muda karena ke depan mereka akan menghadapi situasi dan kondisi yang penuh
dengan ketidakpastian, dan hal itu sudah jelas terlihat pada saat ini. Contohnya mengenai tauhid uluhiyah tadi. Nah, ada pada saat ini ikhwati fillah semuanya tidak meyakini beribadahnya itu kepada Allah. Kadang kita lihat ada yang meminta pembelajaran dari gurunya. Dari gurunya itu seperti kita belajar silat kan, belajar silat. Apa gunanya silatnya itu? Kata mereka kan, silat ini untuk menjago diri, kata orang Minangnya. Menjago diri. Menjago diri. Pakai jimat, pakai jimat, pakai apa gitu. Itu nggak boleh. Itu namanya syirik. Gitu sama tidak meyakini dia itu menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan sesuatu. Itu tidak boleh. Jadi kita untuk beribadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah itu esa, Allah yang menghidupkan kita semua dan mematikan kita semua, lalu membagi rezekinya kepada kita dan untuk kebaikan kita dan musibah bagi kita semua, dan Allah pun juga menolong kita semua gitu. Nah, baiklah, mengenai critical thinking ini adalah rumusan yang bermasalah. Masalah karena dia itu tidak meyakini Allah itu ada, Allah itu esa. Itu yang kita pahami yang lebih jelas. Jadi Ana akan menjelaskan sedikit mengenai critical thinking tadi. Critical thinking tadi adalah kita harus mengetahui tauhid yang 3 itu. Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu yang Maha Esa. Allah itu satu. Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, dan tidak beribadah kepada selain Allah. Masya Allah, wallahu bisolat. Baiklah, saya ingin mengenai bertanya kepada ikhwati fillah semuanya, yaitu mengenai critical thinking ini. Gimana menurut ikhwati fillah cara kita beriman kepada Allah tapi memakai jimat? Coba ikhwati fillah jelaskan. Itu Ana beri tugas bagi ikhwati fillah. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Mungkin Ana ini tidak terlalu benar yang Ana sampaikan. Kebenarannya itu datang dari Allah, dan kesalahan itu datang dari Ana sendiri. Ana ini cuman belajar dan menuntut ilmu sampai ke liang lahat, ke negeri Cina yang dikatakan oleh pepatah. Ana akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.